tantangan ke depan kita nggak ada yang tahu. Mungkin buat teman-teman yang lain sekarang ini sedang enak menikmati masa-masa perkuliahan dengan fasilitas yang memadai, tapi kita nggak tahu ke depannya itu kita seperti apa. Mas Tommy sama saya sendiri itu nggak akan seterusnya jadi ketua dan wakil ketua BEM. Kalian lah yang akan melanjutkan semuanya gitu ya. Jadi di tangan kalian juga Fakultas Hukum ini akan maju atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kamtif. Halo. Kali ini merupakan podcast pertama banget nih dari Kamtif Talks. Tentunya kita akan ngobrol asyik sama Kamtif. Oke, pertama-tama perkenalan dulu aja kali ya. Aku Safira sebagai host podcast kali ini. Dan pembahasan podcast kali ini cukup seru banget ya teman-teman. Karena kita akan ngebahas seputar perkenalan Kabinet Inspirasa. Tentunya kita nggak sendirian dong. Aku ditemenin sama narasumber kita hari ini. Ada Mas Tommy Wicaksono dan Mbak Jini Lutfiani. Halo. Halo Kak. Halo. Apa kabar nih Mas Tommy sama Mbak Jini? Kabarnya baik banget. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum aku kupas lebih dalam ya mengenai Mas Tommy, Mbak Dini, dan Kabinet Inspirasa ini, aku pengen dong kalian kenalan buat teman-teman biar pada kenal nih siapa sih Mas Tommy sama Mbak Dini. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Tommy Wicaksono Putra. Saya dari semester 6C dan alhamdulillah sekarang ini saya menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal periode 2021-2022. Oke, kalau aku sendiri perkenalkan, namaku Dini Lutfiani. Teman-teman biasa panggil aku Dini. Sekarang aku semester 6B dan alhamdulillah periode 2021-2022 ini diamanahi sebagai Wakil Ketua BEM FUPS Tegal dan membersamai Mas Tommy lah selama satu periode. Wah, ternyata yang kita panggil hari ini Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM, teman-teman. Wah, keren banget ya. Oke, kesibukannya apa nih Mas Tommy, Mbak Dini? Sekarang lagi sibuk apa nih? Kesibukannya buat sekarang ini sih masih sama sih, karena saya masih kuliah, jadi sibuk kuliah, sibuk di organisasi, di BEM, dan sekarang ini saya sedang magang di pengadilan negeri Slawi. Udah hampir 1 bulan ini sih. Mungkin dari ini. Kalau kesibukan aku sendiri selain kuliah, yang mungkin nggak jauh lah dari Mas Tommy juga, terus juga ada organisasi juga BEM. Otomatis kan BEM banyak sekali ya prokernya yang kita berdua harus pegang. Selain itu juga saya sendiri ada beasiswa karena masih terikat beasiswa Bank Indonesia. Jadi masih banyak proker-proker di Bank Indonesia yang harus saya kerjakan seperti itu. Wah, ternyata kesibukannya tuh di luar kampus juga banyak juga ya teman-teman. Jadi di sini ya tidak hanya menjadi ketua dan wakil ketua, di luar juga kesibukannya sangat luar biasa sekali. Oke, kenalan sama Mas Tommy dan Mbak Dini udah. Sekarang aku pengen kenalan sama Kabinet Inspirasanya nih. Sejarahnya gimana sih kok bisa ketemu Kabinet Inspirasa? Itu namanya keren banget tuh. Kabinet Inspirasa ya, mungkin biar Mbak Dini aja kali ya yang jelasin biar lebih spesifik gitu. Apa-apa ya. Sebenarnya Mas Tommy juga bisa sih ngejelasin dua-duanya juga gak apa-apa sih. Lebih luar biasa biasanya kan kalau Mas Tommy yang jelasin, tapi gak apa-apa. Kalau Kabinet Inspirasa ini sebenarnya awalnya itu tujuan. Jadi Mas Tommy itu punya tujuan dan saya punya tujuan. Nah, tujuan kita berdua ini sama-sama positif. Jadi kita waktu itu mikirin namanya apa ya kayak gitu. Ternyata kita nemulah Inspirasa. Itu juga ada artinya. Apa tuh artinya? Jadi artinya itu berkarya untuk menginspirasi, melangkah dengan rasa. Kayak gitu. Jadi tujuannya pengen inspirasi banyak orang lah dengan karya kita selama satu periode, dan tentunya dengan berjalannya BEM ini kita juga enggak hanya sebagai ketua dan wakil aja, bukan hanya untuk nama kita aja, tapi kita juga pakai rasa. Jadi enggak memandang siapa dia, enggak memandang kita siapa, jadi kita sama-sama. Wah, tujuannya bagus sekali teman-teman. Iya, ngena aja sih gitu. Oh, biar ngena aja. Hati ke hati kan lebih ngena kan. Iya, gitu lah. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Untuk periodenya tuh berapa lama sih kira-kira buat Kabinet Inspirasa ini? Oke, untuk periode sesuai dengan buku pedoman, kita tuh per 31 Agustus. Jadi untuk masa akhirnya juga nanti kita per 30 Agustus di tahun 2022 sesuai dengan konstitusi dasar juga tentunya.
Itu sih. Oh iya, mungkin kalau misal ada perpanjangan, biasanya sih ada perpanjangan karena sesuai dengan konstitusi kita tuh ada perpanjangan 6 bulan jika tidak ada ketua BEM yang terpilih. Jadi sembari menunggu ketua BEM terpilih, kita tuh biasanya ada perpanjangan, seperti itu aturannya. Oke, periodenya cukup lama juga ya ini kalau dilihat-lihat. Dalam badan eksekutif mahasiswa nih, tadi Kabinet Inspirasa, di dalamnya pasti ada departemen-departemennya dong. Boleh dong dikenalin ke teman-teman ada departemen apa aja sih di Kabinet Inspirasa? Untuk di Departemen Inspirasa sendiri itu nggak jauh beda sih sebenarnya seperti kampus-kampus lain. Kita tuh ada, yang pertama ada PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Yang kedua kita juga ada penalaran dan ilmu akademik, itu di Departemen 2. Di Departemen 3 kita ada Porkes atau Departemen Olahraga dan Kesenian. Yang keempat kita tuh ada Sosial Masyarakat dan Lingkungan atau sering disebut dengan Sosmaling. Sosmaling. Dan yang kelima kita ada Kominfo. Dan yang keenam kita ada Adkesma atau Advokasi Mahasiswa. Yang ketujuh nih, ini yang sangat baru banget, yang kita bikin sama Mbak Dini dan kawan-kawan, ada namanya Ekonomi Kreatif atau Ekotif. Ya. Wah, bisa dijelasin dulu itu departemen barunya tuh ngapain sih? Kok bisa dari Mas Tommy dan Mbak Dini menciptakan departemen itu? Untuk Departemen 7 ini sebenarnya tercipta karena keresahan aku sama Mbak Dini untuk melihat kawan-kawan yang ada di mahasiswa di Fakultas Hukum itu seperti apa kebutuhannya. Mungkin alasannya Mbak Dini mungkin yang lebih bisa menerangkan. Oke, kalau Departemen Ekonomi Kreatif ini sebenarnya memang awalnya itu berdasarkan kebutuhan ya. Kita berdua memiliki keresahan yang sama, yaitu untuk support lah mahasiswa EVA. Jadi di sini kan kita banyak lah mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan bantuan seperti itu. Tapi karena kita BEM EVA mungkin tidak bisa membantu banyak, tapi setidaknya bisa mensupport lah. Nah, uangnya dari mana kayak gitu? Kita berawal dari ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif ini nanti akan memproduksi bukan hanya pangan ya, produk-produk pangan, tapi kita juga ada sandang juga. Selain itu juga kita ada open PO buku dan lain sebagainya, banyak sekali lah. Yang mana keuntungannya itu ya untuk mahasiswa sendiri. Makanya buat teman-teman mahasiswa yang sekiranya membutuhkan bantuan tapi dia pengen banget kuliah, kalian bisa buktiin lah. Nanti juga ada timnya sendiri lah. Tapi bukan cuma orang yang membutuhkan bantuan. Jadi buat teman-teman Fakultas Hukum ataupun teman-teman di luar sana yang mau membantu, bisa banget. Bisa banget lewat ekonomi kreatif itu, bisa dengan cara membeli atau dengan cara kita sponsor kan gitu, atau dengan cara langsung aja donatur gitu. Jadi istilahnya tuh dari mahasiswa untuk mahasiswa. Betul. Tujuannya jelas banget ya teman-teman. Bagus juga nih dari Mas Tommy dan Mbak Dini. Nah, tadi untuk penjelasan Departemen 7 cukup bagus sekali ya. Dan dalam departemen itu pasti kan ada program-program departemen nih. Bisa nggak sih per departemen itu jelasin program itu apa aja? Kayaknya banyak banget deh. Nah, berbicara dengan program kerja, kita waktunya sangat singkat ya Mbak Dini ya. Cuma ada 6 bulan. Emang di SK tuh 1 tahun. Cuman berhubung kemarin waktu pas kita pemilihan itu ada sedikit problem gitu ya. Ya ada sedikit dinamika pemilu lah. Dinamika pemilu jadi rame juga. Ya gitulah. Jadi kita aktif di bulan Januari. Di Januari bulan kemarin. Untuk program kerjanya itu banyak sih sebenarnya, cuman untuk program kerja terdekat mungkin untuk di Departemen 1 di PSDM itu kemarin kita udah melaksanakan webinar tentang kesehatan mental. Yang akan datang kita juga lagi mempersiapkan buat adanya upgrading dan adanya unicorn. Upgrading itu apa sih? Upgrading itu tujuannya untuk mengupgrade teman-teman di BMF-nya sendiri. Jadi biar mereka juga skill atau kemampuannya bertambah dan berdampak juga tentunya buat mahasiswa di Fakultas Hukum.
kan seperti itu. Dan yang selanjutnya ada Departemen Penalaran dan Ilmu Akademik. Di situ kita kemarin sudah melaksanakan workshop PKM dan alhamdulillah kawan-kawan Fakultas Hukum itu sangat antusias banget, dan di bulan ini dari pihak universitas mengadakan lomba. Nah, itu juga sangat berdampak baik buat mahasiswa Fakultas Hukum buat mempersiapkan ke lomba itu. Dan untuk lombanya sendiri tingkat apa tuh? Untuk lombanya sendiri dari universitas itu masih lingkup universitas di UPS Tegal. Jadi untuk mungkin tujuannya buat mempersiapkan buat di perlombaan PKM, buat biar kejaring di Pinnas sih syukurnya. Syukur-syukur kita bisa masuk ke Pinnasnya. Dan di Departemen 2 juga kita sedang mempersiapkan isai nasional. Target buat isai nasional juga untuk umum, buat umum ada, kategori umum ada, buat mahasiswa juga ada, buat pelajar juga ada. Jadi biar melatih teman-teman baik di fakultas maupun universitas maupun umum maupun pelajar biar lebih giat lagi dalam sistem penulisan itu. Dan ada lagi di Departemen 2 juga kita lagi mempersiapkan diktum nih. Untuk kawan-kawan yang belum tahu diktum itu nanti bakalan apa? Bakalan di-share lah di Bakalan IGB. di-share Jadi di jangan IGB. lupa follow ya. Jangan lupa follow dan pantengin terus IG BEM. Dan yang selanjutnya ada Departemen Olahraga dan Kesenian. Untuk waktu-waktu dekat ini sedang mempersiapkan buat lomba e-sport. Itu ada Mobile Legends maupun buat PS. Bukan e-sportnya saja sih sebenarnya, kita juga sedang mempersiapkan berhubung di tingkat univ lagi ada perlombaan Pancasakti Liga Pancasakti ya. Yeah. Nah, kita mengirimkan 2 tim dan kemarin juga ada lomba volley. Alhamdulillah kita juara 3. Nah, alhamdulillah, keren banget ya. Ya, keren. Di departemen 3 juga kita ada bagian seni. Ya, jadi bukan cuma olahraganya saja, kita juga ada seni nih, namanya Mukti. Wow. Nah, Mukti juga harapannya dan harus bisa mendapatkan juara di tingkat nasional. Jadi target kita bukan cuma tingkat lokal saja, harapannya udah tingkat nasional. Ya. Dan keempat itu ada Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Mungkin biar begini aja mungkin yang jelasin, soalnya dia sangat cinta lingkungan. Aku cinta dia aja daripada dia. Kalau sosial masyarakat itu departemen yang cukup banyak sekali lah kompleksnya, karena kan dia bukan hanya untuk mahasiswa tapi juga masyarakat juga. Jadi Departemen Sosmaling ini ada beberapa program kerja, salah satunya itu tanggap bencana. Ya karena kita lagi musim kayak gini ya, jadi banyak sekali lah program kerja dari Sosmaling untuk tanggap bencana ini. Nah selain itu juga ada donor darah. Tapi karena kita di situasi seperti ini kita lagi level 3 ya, jadi kayaknya sulit sekali untuk melaksanakan donor darah di sini, gitu, apalagi untuk umum. Tapi ya insya Allah akan tetap kita laksanakan nanti melihat situasi dan kondisi. Yang penting kita tujuannya ya untuk mahasiswa juga, untuk semuanya juga kayak gitu. Selain itu juga ada Kominfo. Kemarin Kominfo udah melaksanakan pelatihan desain ya. Jadi bukan hanya Kominfonya aja nih yang memang dilatih untuk desain, informasi komunikasi dan IT lah istilahnya, bukan hanya Kominfonya aja, tapi semua departemen diberikan pelatihan biar sama-sama tahu dan sama-sama bisa. Selain itu komunikasi dan informasi ini juga ada studi banding juga. Studi banding ini kalau dari tahun ke tahun nih kita pasti beda-beda. Untuk yang sebelumnya kita pernah ke Unisula, ke BEM Unisula, di sana kita diskusi banyak hal, ada diskusi secara personal juga, diskusi organisasi juga, kita bertukar informasi, bertukar problem. Ini biasanya kita bertukar barang, ini bertukar problem. Iya. Kita sama-sama cari solusi sama BEM Unisula. Di sana kita gimana sih cara jadi BEM yang bisa bermanfaat untuk mahasiswa, gimana cara mengoptimalkan, memaksimalkan gitu. Selain itu kita juga pernah ke Undip juga, kita disambut baik di sana. Kita diskusi juga diskusi membahas program kerja di sana seperti apa program kerjanya, di sana problemnya bagaimana. Otomatis kan Undip universitasnya lebih besar, jadi pasti permasalahan lebih kompleks dan kita mempersiapkan itu. Kita juga harapannya kan FHUPS Tegal bisa lebih maju, jadi kita harus bisa mempersiapkan
akan ada masalah-masalah seperti apa, kita bisa siap gitu. Nah, untuk tahun ini nih, kita ada study banding juga. Tapi study bandingnya kemana, itu masih coming soon ya, masih rahasia. Pantengin terus. Makanya teman-teman pantengin aja IG-nya, pantengin YouTube-nya, kita akan kemana dan kita akan... Oh ya, buat di Kominfo juga ini kan sangat, krusial. Benar. Di zaman-zaman sekarang, media itu sangat berpengaruh penting ya. Nah, kemarin tuh kita dapat kerjasama sih sebenarnya, MOU. Tahu sama apa nih? Nah, kemarin tuh kita ditawarin dan sempat ketemu sama pihak platform media hukum online. Nah, di situ kita juga menjalin kerjasama bukan hanya platform media hukum online-nya saja, tapi untuk BEM se-Jawa Tengah, baik di Pantura maupun se-BEM Semarang. Itu rencana bulan Maret mungkin kita akan ngadain pertemuan. Nah, cukup bagus sih. Iya, nah untuk startup hukumnya itu apa, nanti kita bisa informasikan kembali ya, masih rahasia nih. Rahasia banget. Akan nih platform hukumnya tuh apa namanya, apa kan pasti banyak banget nih di IG ya, platform banyak hukum banget sekarang. banyak, kita sering baca, tapi untuk apa nih kita kerja sama siapa, nanti kita akan umumkan lah gitu. Nah, banyak juga tawaran bukan hanya dari hukum online, kemarin juga kita ada tawaran beasiswa dari PKPA, dari kosmetik juga ada. Wah, jadi iya, banyak kita banget tawaran yang masuk karena ya rame juga ya ini. itu Karena kan semuanya juga membutuhkan ini ya, support, terus juga mereka kawan-kawan dari sponsor juga menginginkan feedback juga dari kita, karena kan kita sama-sama pengen memaju ini generasi-generasi muda, jadi mereka juga pasti pengen support gitu. Terus yang yang keenam nih ada advokasi. Advokasi itu punya beberapa program kerja, banyak juga. Advokasi ini departemen yang cukup sulit karena mereka berhadapan langsung nih sama mahasiswa. Tapi tenang aja, di advokasi ini mereka mempunyai advo center. Advo center itu jadi isinya selain pengaduan-pengaduan, selain pendampingan untuk bantuan-bantuan mahasiswa yang membutuhkan pendampingan, itu juga ada laporan. Jadi misal nih, kita kan lagi maraknya ini ya, kemarin kekerasan seksual di perguruan tinggi sesuai dengan Permendikbud juga. Jadi Advo Center ini mewadahi lah kalau misalkan memang nanti ada mahasiswa yang amit-amit lah, jangan sampai ya di universitas kita ada seperti itu. Cuman kan kita perlu berjaga-jaga dan kerahasiaan dari korban kita akan terjaga, dan Advo Center sendiri juga hanya beberapa anggota advokasi saja yang memegang. Jadi kalau misalkan pengaduan nih, misalkan si A membutuhkan pengaduan, dia akan terjamin kerahasiaannya, dan dia jangan khawatir, seluruh anak BEM juga tidak akan tahu, hanya yang memegang Advo Center dan tentunya Mas Tommy dan saya sendiri gitu. Untuk advokasi juga nggak usah jauh-jauh. Di bulan ini, di hari-hari ini mereka sedang sangat sibuk tentunya, lagi bantu teman-teman atau kawan-kawan kita yang sedang kesulitan dalam registrasi. Ya, jadi bulan-bulan ini tuh registrasi lagi gencar-gencarnya, jadi kawan-kawan juga berusaha membantu. Biar membantu gitu dalam segi biaya ataupun perpanjangan ataupun yang lainnya, kan gitu. Mungkin banyak lah, tapi nggak bisa disebutin satu persatunya karena berhubung waktu ya, durasi. Nah, yang terakhir itu ada Ekotif. Ekotif itu sebutan akrabnya itu Ekokobi. Ekokobi. Jadi teman-teman biasa panggil Ekotif itu dengan Ekokobi. Di situ kan banyak sekali program kerjanya, selain dari nanti akan ada koperasi mahasiswa disupport langsung oleh fakultas, ada juga kita menjual produk-produk juga dari kreativitas dari mahasiswa sendiri nih. Dan untuk teman-teman yang punya usaha nih, untuk seluruh mahasiswa Fakultas Hukum, kalau misalkan punya usaha nih terus pengen lebih dikembangkan lagi, bisa lewat Ekokobi ini, bisa kerjasama lah gitu. Terus juga ada banyak lah pokoknya. Wah, keren banget ya. Oke. Penjelasannya cukup kompleks dan menegangkan sekali, cuma keren banget sih dari kalau mau dijelasin itu nanti kita bisa sampai 7 hari 7 malam kayaknya deh. Iya. karena saking banyak sekali cukup. Iya. Ini penjelasan kayak ini juga cukup membantu teman-teman yang nonton sih. Oh, ternyata kayak gini program-programnya. Oke. Untuk Mas Tommy sama Mbak Dini sendiri nih, kira-kira
buat harapan kedepannya kabinet inspirasi tuh pengen kayak gimana sih? Harapan ya untuk di tahun ini, berhubung saya udah 3 tahun di BEM, terhitung Wah, 3 periode nih? 3 periode. Waduh, Ini keren ya. banget. Dan Apa saya mau sampai 4 periode mas? nggak berubah. Tiga periode aja Mungkin cukup dari ya? Aduh, Safira pusing ya, pusing pusing. untuk tahun ini harapannya sih yang tentunya sesuai dengan slogan kita, Inspirasa. Jadi biar kita program kerja kita juga menginspirasi buat kawan-kawan di Fakultas Hukum, bukan hanya di Fakultas Hukum aja, untuk teman-teman kita secara seluruhnya, itu biar ada dampaknya, biar ada outputnya gitu. Setiap program kita yang dijalankan itu biar ada outputnya. Dan untuk selanjutnya rasa. Jadi output yang diharapkan buat rasa ini, setiap program kerja kita, saya sama Mbak Dini itu jangan cuma mengharapkan orientasi kerja secara maksimal, tapi harus secara optimal. Menyeluruh. Semuanya. Yang penting kita udah optimal tentunya gitu. Mungkin Mbak Dini ada tambahan? Kalau harapan dari saya sih bukan hanya untuk BEM aja ya, tapi juga untuk seluruh mahasiswa. Tentunya untuk anggota BEM pasti semangat terus lah dalam mengerjakan program kerja. Pasti insya Allah kalau misalkan yang kalian jalani saat ini akan bermanfaat nanti di tahun-tahun setelahnya. Tapi untuk seluruh mahasiswa FNI harapannya yuk bareng-bareng kita belajar, bareng-bareng kita mengupgrade diri, karena kan dari fakultas sudah memberikan fasilitas, sudah memberikan program-program yang baik untuk kita, dan dari BEM juga iya. Jadi mahasiswa sendiri juga harus nih kita mau untuk upgrade. Dimanfaatkanlah kesempatan yang ada. Jangan sampai nih Fakultas Hukum udah memberikan fasilitas, kitanya diem aja. Jadi harapannya yuk bareng-bareng, jangan sampai jadi mahasiswa yang pasif ya. dan jangan insecure pasti. Takutnya gini nih insecure Mbak Vira, banyak kan nih mahasiswa ada Mas Tommy ketua BEM pastilah IPK-nya tinggi, aku kan bukan siapa-siapa. Waduh. Iya kan Juga sih. ternyata gitu. Jadi nggak jamin dia siapa, dia pintar atau tidak. Yang penting semuanya itu sama. Makanya yang penting bareng-bareng lah mau belajar, harapannya kayak gitu sih. Wah, keren banget. Tanggung jawabnya cukup berat juga ya, Mas Tommy. Dan Lumayan cuma lah. dijalanin aja sambil enjoy, karena kan banyak dari departemen lain juga, teman-teman banyak, jadi bisalah saling membantu. Oke, untuk kabinet inspirasinya udah, sekarang aku pengen tahu nih pesan dari Mas Tommy dan Mbak Dini buat teman-teman anggota BEM biar semangat nih jalan prokernya nih. Karena kan aku dengar-dengar bulan-bulan selanjutnya bakalan banyak proker ya. Kira-kira pesannya buat teman-teman anggota BEM gimana nih? Pesan-pesan saya buat teman-teman, buat staff saya, selalu semangat sih. Yang penting jaga kesehatan dulu, itu yang paling pertama, jaga kesehatan, karena kita di kondisi yang seperti ini yang gak menentu, ya kan COVID juga kan, ini lagi ramenya lagi, dan musim juga lagi musim gak menentu juga, kadang panas, hujan, itu kadang kangen. Oh iya, panas ya. Ya gitu. Jadi harapannya juga buat teman-teman semua tetap semangat sih, tetap kompak, tetap solid, jaga integritas, dan tetap bangga. Saya pengen gaungin buat teman-teman BEM itu bangga, bukan teman-teman BEM saja sih, buat Fakultas Hukum seluruhnya mahasiswa itu juga harus bangga sama Fakultas Hukum, karena kita udah terakreditasi A tentunya. Bahkan unggul ya. Bahkan udah unggul, jadi secara administratif sedang enak menikmati masa-masa perkuliahan dengan fasilitas yang memadai, tapi kita nggak tahu kedepannya itu kita seperti apa. Jadi buat teman-teman, intinya tetap semangat, tetap optimal dan maksimal. Oke. Kalau pesan dari aku sendiri sih nggak muluk-muluk lah. Pesannya buat anggota BEM itu tetap semangat terus. Pokoknya yakin aja nih. Kalau misalkan yang kalian jalanin saat ini pasti akan berdampak ke depannya, dan tentunya Mas Tommy sama saya sendiri itu nggak akan seterusnya jadi ketua dan wakil ketua BEM. Kalian lah yang akan melanjutkan semuanya gitu ya. Jadi di tangan kalian juga Fakultas Hukum ini akan maju atau tidak. Jadi kalian itu bibit-bibit masa depan Fakultas Hukum juga. Jadi harapannya semangat, terus kerjakan dengan optimal juga. Dan untuk seluruh mahasiswa BEM, pesannya juga ayo jangan insecure. Balik lagi, aku nggak mau anak-anak FH di sini tuh
insecure karena kita dari swasta, dari Pantura kayak gitu. Kita setara kok sama teman-teman univ-univ yang lain, hukum-hukum yang lain, kita sama. Bahkan lulusan UPS ini banyak sekali alumni-alumni yang luar biasa, tapi mungkin memang tidak di-up seperti itu karena memang tergantung mahasiswanya sendiri. Kalian mau up diri kalian atau tidak, pengen upgrade diri kalian atau tidak, jadi tergantung masing-masing. Jadi semangat lah. Jadi intinya walaupun kita di daerah tapi mindset atau pikiran kita itu mendunia. Asik. Penting itu sih. Bahasanya keren banget juga ya Mas Tommy. Keren. Tujuannya juga jelas, mereka juga kompak. Insya Allah kedepannya dilancarkan selalu ya. Amin. Oke teman-teman, nggak kerasa kita udah di penghujung podcast. Sayangnya cukup sampai sini aja kali ya untuk podcast yang pertama episodenya ini. Kita bakal seru-seruan lagi di next episode. Jangan lupa subscribe channel ini dan follow BEM IG BEM FH UPS Tegal. Tommy Wicaksono Putra juga jangan lupa dong. Iya, di Dinut 29 juga. Nggak apa-apa, di follow aja. Oke.